Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salam damai, salam kasih kepada saudara-saudari, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak dimanapun berada pada saat ini. Selamat bertemu kembali. Terima kasih karena mendengar pembahagian saya pada hari ini. Hari ini kita bercerita tentang perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 hingga 8 dan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa engkau daripadaku? Ibu, saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cinduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara-saudariku, istimewa bagi umat Katolik. Dalam firman ini, umat Katolik keliru. Saudara-saudariku, sebelumnya saya ini adalah orang yang berdosa, yang buta, tuli, telanjang di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Namun saya mohon dengan kuasa Roh Kudus, Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim, supaya mau menggunakan saya sebagai alatnya untuk memanjatkan rahasia yang terpendam di dalam firman ini. Saudara-saudariku, kita selalunya membaca firman Tuhan ini dan memahaminya secara duniawi. Malam ini kita akan masuk ataupun coba mohon kepada Bapa Yahweh supaya mengizinkan kita untuk memahaminya secara alam roh. Saudara-saudariku, pada hari ketiga Yesus berada di tempat perkawinan. Di situ sama dengan artinya Tuhan Yesus Kristus mati selama 3 hari
dan bangkit dan naik ke surga. Semasa perayaan perkawinan itu, mereka kehabisan anggur. Kata Maria, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus, mau apa engkau, Ibu? Saatku belum tiba. Karena Maria adalah manusia hidup abadi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan kata Maria kepada pelayan-pelayan itu, dengar apa yang dia suruh kamu buat, kamu buatlah. Kata Yesus kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Karena di situ ada 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung. Saudara-saudariku, 6, 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6. Yang rasanya adalah 666. Saudara-saudariku, tempayan itu isinya yang sebenarnya adalah nafsu keinginan manusia, kedagingan, pesta pura, keinginan, segala-galanya yang ada di dunia. Itulah isi tempayan itu, yang adalah angka 666 yang lebih kita pahami, yaitu melengkapkan atau angka yang sempurna bagi kerajaan Lucifer, Dajjal mata 1. Saudara-saudariku, apa yang kita dengar pada malam ini tidaklah mudah untuk diterima atau dipahami. Karena bagi kita manusia yang logiknya secara manusia memang susah untuk memahaminya. Saudara-saudariku, kita melihat di sini pesta perkawinan itu adalah yang terpenting bagi setiap manusia. Dan enam tempayan itu adalah nafsu keinginan manusia. Segala-gala ada di situ. Air yang diubah menjadi anggur. Manusia yang baik pun boleh berubah menjadi yang tidak baik. Dan manusia yang tidak bijak menjadi bijak. Manusia yang bodoh menjadi pintar. Manusia yang pendiam akan berkata-kata. Saudara-saudariku, di dalam pesta perkawinan ini, Maria mengambil peranan sebagai penasihat dan sebagai ibu kepada kita semua. Di mana dia memberi nasihat kepada pelayan-pelayan itu, dengar
apa yang Yesus katakan kamu buat. Dan sebenarnya Maria mengambil peranan sebagai penasihat kepada kita supaya manusia-manusia di dunia ini mendengar dan mengikuti segala ajaran yang diajar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang dia tidak suruh, yang kita tidak dengar dari mulutnya, tidak patut kita buat. Saudara-saudariku, Maria mengambil peranan sebagai penasihat. Bukannya pembawa doa-doa kita atau kita meminta doa kepadanya. Saudara-saudariku, kita mengambil petikan firman ini dengan apa yang kita pahami. Maria itu membawa doa-doa kita dan kita minta doa kepadanya. Sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan, tetapi Maria adalah penasihat supaya kita mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Itu yang perlu kita dengar. Dan Maria tidak menjadi pembawa doa atau tempat kita memohon doa. Karena Maria juga adalah manusia biasa, namun Maria adalah istimewa karena dia setia dan sungguh setia dengan Tuhan dari abad ke abad. Maria adalah manusia hidup abadi. Saudara-saudariku, di mana kita mengambil gambar wajah Maria, dibuat patung-patung, dan juga Tuhan Yesus. Kita ambil gambar wajah Tuhan Yesus lalu membuat patung-patung. Saudara-saudariku, kita harus pahami apakah isi firman ini yang sebenarnya. Kita perlu mendengar apa yang Yesus katakan. Dan apa yang dia tidak katakan tidak seharusnya kita buat. Dan sebenarnya kita sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan membuat berhala dan beribadah kepadanya. Oleh itu, setiap benda yang kita buat dengan tangan kita, tidak kira apakah itu patung, apakah itu patung Maria, patung Yesus, itu semuanya buatan tangan manusia, kejijikan bagi Allah, dan itu semua adalah berhala. Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Maria, Roh malaikat-malaikat tidak akan duduk diam di dalam patung-patung buatan tangan manusia. Sekalipun kita mengatakan itu semuanya hanya lambang. Apa bisanya dengan lambang dan apa bisanya kita duduk di hadapan patung-patung itu dan kita beribadah. Saudara-saudariku Katolik, sekali lagi kita diperingatkan bahwa Maria hadir di perjamuan itu sebagai penasihat kepada kita semuanya, sebagai ibu untuk kita semuanya. Saudara-saudariku, pesta perkawinan adalah sesuatu yang istimewa. Kenapa? Tuhan Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya di dalam pesta perkawinan.
Karena pesta perkawinan mempunyai talian dan ikatan yang begitu rapat dan satu dengan perkawinan anak domba Allah. Saudara-saudariku, kita tentu sudah membacanya tentang perkawinan anak domba Allah, dan kita menanti-nantikan bilakah waktu itu. Sebenarnya perkawinan anak domba Allah itu sudah berlangsung. Sudah hampir 2 tahun lalu. Dalam perjamuan pesta perkawinan anak domba itu, domba Allah itu telah dipilih mempelai yang terpilih saat itu, yang memikat hati Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, yaitu mempelai P.Hamdani, yang sekarang ini juga berada di dunia. Tubuhnya P.Hamdani, tapi dia adalah Roh Maria sendiri yang duduk diam di dalamnya, atau lebih dikenali dengan malaikat Mary. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus juga ada di bumi saat ini, yang menggunakan tubuh badan Aditya Anugrahanto, yaitu yang Alfa dan Omega. Kita bercerita tentang ini. Saya tidak memaksa saudara-saudariku Katolik untuk percaya, atau siapapun mereka itu, tapi kita bersyukur karena kita sudah diperkenalkan. Terserah pada Anda untuk percaya atau tidak. Saudara-saudariku, pesta perkawinan di alam roh sudah berlangsung. Sekarang ini, di akhir zaman ini, kita hanya melihat detik-detik yang indah, yang mencemaskan itu, dengan guncangan-guncangan dunia yang sedang kita hadapi saat ini, yang sedang berlaku. Saat-saat tiba kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, dan seterusnya persiapan kita untuk turut serta dalam perjamuan perkawinan anak domba Allah secara nyata. Saudara-saudariku, sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus atau Allah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim mencintai, mengasihi semua manusia yang ada di dunia ini. Dia menginginkan kita semua dapat masuk di dalam pesta perkawinan itu. Dia tidak memandang bangsa, agama, keturunan, kulit hitam, kulit putih, kulit coklat, mata biru, mata hitam, mata kuning, mata merah. Apa sekalipun kulit kita, warna kita, bahasa kita, keturunan kita, miskin kaya, Tuhan tidak memandang itu semua. Yang Tuhan pandang hati kita. Seperti apa, setulus apa kita mencintai Allah. Seperti apa kita menyembah Allah. Allah menginginkan kita menyembah, memujinya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudariku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan kita semua selamat. Dan Allah tidak menginginkan kita binasa. Tapi sayang sekali,
hanya sedikit manusia-manusia yang mau mendengar, dan hanya sedikit manusia-manusia yang mendengar tiupan sangkakala itu nanti. Dan hanya sedikit saja manusia yang masuk di dalam perjamuan kawin anak domba Allah, karena hanya sedikit sahaja yang namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, terpuji-pujilah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.